Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mulai kembali pembelajarannya. Pembelajaran kali ini adalah tema 7, subtema 2, pembelajaran 1 yang berkaitan tentang seputar peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, baik, sebelum kita memulai pembelajaran ini, mari sama-sama kita lihat. Nah, ini gambar apa anak-anak? Peristiwa apa ini kira-kira anak-anak? Ada yang bisa menyampaikan atau yang ada yang ingin mengungkapkan pendapatnya? Silakan. Orang membaca pidato, membaca puisi, membaca surat. Ya bolehlah pendapat kalian ya nak. Baik, ini adalah peristiwa Bung Karno. Mana Bung Karno? Ini Bung Karno dan Bung Hatta saat membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Apa itu proklamasi? Proklamasi itu adalah pernyataan atau pemberitahuan resmi kepada semua rakyat atas kemerdekaan suatu negara. Jadi Bung Karno dan Bung Hatta pada saat tanggal 17 Agustus ini mereka mengumumkan bahwasanya bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka, bangsa Indonesia bebas dari penjajahan, ya, bangsa Indonesia berdaulat ya dengan negaranya sendiri. Jadi dari proklamasi ini ya, ini peristiwa yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia. Sangat-sangat bersejarah ya. Inilah puncak perjuangan bangsa Indonesia ya, setelah beberapa ratus tahun dalam penjajahan ya. Mereka mengumumkan kemerdekaannya ya. Bapak ulang kembali. Dengan proklamasi ini berarti bangsa Indonesia ini mendapatkan kebebasan untuk menentukan nasibnya sendiri sebagai bangsa yang berdaulat. Selanjutnya bangsa Indonesia ini juga diakui oleh seluruh negara-negara yang ada di dunia ya. Setelah mengucapkan proklamasi ini, Indonesia merdeka, diakui oleh seluruh dunia, memiliki hak yang sama juga dengan negara-negara lain yang ada di dunia ya. Jadi dari peristiwa ini pula lah ya awal terbentuknya mulailah bapak-bapak bangsa kita untuk merumuskan apa sih negara ini, mau kemana negara ini dibuat. Makanya lah disepakati menjadi NKRI. Apa itu NKRI? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik, kita lanjut pembelajarannya. Pembelajaran yang ini adalah berkaitan dengan peristiwa pembacaan teks proklamasi. Tapi Bapak ada tugas dari kalian. Tugasnya apa? Ini sudah jelas di sini sudah selesai. Bacalah teks berikut ini. Jadi tolong ya dibaca teks berikut ini ya. Namun ya udah dibaca nanti ya, dipause dulu video ini supaya tahu supaya enak membacanya ya nak. Dipause dulu video ini baru baca. Nanti bacaan ini berhubungan dengan pelajaran yang akan Bapak sampaikan selanjutnya ya. Tolong dibaca bagus-bagus tentang peristiwa pembacaan teks ini ya. Baik, kita lanjut. Ini adalah berhubungan nanti nak ya, ini kita berbicara tentang kata baku dan kata tidak baku. Kata baku, apa sih Pak kata baku? Apa sih kata tidak baku? Ya kan? Baik, di sini sudah Bapak sampaikan, Bapak terangkan, kata baku adalah kata yang digunakan sudah sesuai dengan kaidah bahasa yang ditentukan. Kata tidak baku apa Pak? Ini kata yang digunakan tidak sesuai dengan kaidah bahasa yang sudah ditentukan. Jadi kata baku sesuai, kata tidak baku sesuai. Contohnya ini sudah ada apotek. Itu yang sesuai. Yang nggak sesuai apotik ya. Ada lagi aktif, belakangnya F. Yang tidak sesuai, yang tidak bakunya itu adalah aktif. Nasihat yang benar, nasihat yang tidak benar ya.
Jadi kalau kata baku ini bahasanya resmi ya. Kata tidak baku ini sudah ada percampuran dari bahasa-bahasa daerah dan bahasa asing ya. Nah, jadi foto. Nah, kalau bahasa tidak bakunya foto pakai P, kalau bakunya foto ya. Kata baku bus. Nah, kalau tidak bakunya bis. Nah, ini untuk menentukannya dari mana, Pak? Nah, dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi kalian carilah apotik dengan apotik mana yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang ada itu apotek kata-kata baku. Jadi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu ada kata-kata baku yang di dalamnya ya. Selanjutnya Kamus Besar Bahasa Indonesia sekarang di zaman yang teknologi sekarang ini juga sudah ada di Play Store-nya ya. Play Store-nya itu yang terbaru itu adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI yang versi 5 Romawi. Jadi KBBI 5 Romawi. Nah, itu yang terbaru ya. Nah, baik, kita lanjut pelajarannya. Nah, ini masih berhubungan dengan kamus juga ini. Nah, cara menggunakan kamus. Nah, kalau tadi pakai Android, pakai HP, itu tinggal ketik aja bacaannya apa yang mau kita cari ya. Tapi kalau yang pakai kertas gimana Pak, yang kayak buku? Nah, ini caranya. Yang kalau pakai buku ada beberapa cara, ada beberapa langkah. Pertama, kita tentukan dulu kata apa yang mau kita cari ya. Jangan pula nggak ada kata yang mau kita cari. Di sini Bapak contohkan kata yang mau kita cari adalah proklamasi. Apa sih artinya? Nah, ini kita nanti bisa kita lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Ini yang kamus yang seperti buku. Kalau yang tadi Bapak bilang pakai Android itu tinggal ketik aja proklamasi, ketemulah itu jawabannya, langsung searching dia ya. Nah, yang kedua langkahnya adalah buka kamus, cari kata huruf awal proklamasi apa. Huruf awalnya adalah huruf P. Jadi buka kamusnya itu yang dimulai dengan huruf P. Nah, masuk ke huruf P. Nah, setelah huruf P, lihat huruf keduanya ya. Huruf keduanya apa? Huruf kedua proklamasi adalah R. Nah, makanya buat atau cari, lihat di kamus PR, jadi per ya, dicari PR. Selanjutnya kalau belum ketemu juga kata proklamasi ya, cari kata ketiganya. Apa sih huruf ketiganya? Ya huruf ketiganya ya, huruf ketiganya Pak O. Nah, berarti pro, cari pro. Nah, sudah dapat pro, nanti banyak itu pro-pronya itu nanti ya, nanti pasti ketemu itu. Kalau udah tiga huruf awal itu biasanya sudah ketemu ya, sudah memudahkan. Selanjutnya lanjutlah. Kalau lanjut nanti ketemu itu nanti lanjutlah. Selanjutnya ya, lanjut pencariannya hingga ketemu kata proklamasi. Apa proklamasi tadi nak? Ya, proklamasi tadi apa? Pernyataan atau pemberitahuan resmi kepada semua rakyat atas kemerdekaan suatu bangsa. Nah, jadi dalam kamus ini ya, setiap kata dalam Kamus Bahasa Indonesia KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu selalu berurutan sesuai dengan abjad. Tahu abjad ya? A, B, C, D, E. Jadi sesuai dengan abjad itu berurutan ya. Nggak usah takut lah, pokoknya nggak tersesat kalau bacanya ini ya. Nah, terus gimana Pak kalau misalnya dia pakai kata imbuhan? Misalnya beriman. Nah, kalau dia beriman, kata dasarnya yang dicari dulu iman. Nah, nanti huruf I dulu dicari. Nanti di KBBI nanti tuh ada ditambahkan huruf ber, artinya apa? Nah, ya, kalau pakai imbuhan cari kata dasarnya terlebih dahulu. Baik, lanjut. Nah, ini ada tugas dari Bapak. Tugasnya ini ada 2 jenis ya. Yang pertama berhubungan dengan ya, ini ya, cari kata baku dan kata tidak baku yang ada dalam teks tadi ya. Tuliskan kata bakunya apa, arti katanya apa, kata tidak bakunya apa, arti katanya apa. Tulis apa yang asing menurut kalian di situ. Nah, itulah tulis ya. Nggak usah banyak-banyak, 5 saja, ketemu 5. Kata baku ketemu 5, kata tidak baku ketemu 5. Nah, selanjutnya ini jawab pertanyaannya ya. Yang B ini jawab lagi-lagi dari teks yang tadi ya. Nah, jadi ada 5 pertanyaan. Jadi ada 2 jenis tugas, A dan B. Lagi-lagi Bapak ingatkan, tugasnya diselesaikan, nah, dikumpul, dikirim ke WA pribadi, jangan ke WA grup. Nah, oke, terima kasih anak-anak. Sampai sekian.